Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Kita bakal bongkar kekalahan JK Saragi di UFC 316. Memang kalah ya kalah aja, tapi gue mau kita tetap bahas ini pakai ilmu. Gak cuma nyalahin tato, salah idola, sombong, apalagi masalah agama. Jadi gue mau kita semua bahas secara cerdas. Karena dibalik kekalahan itu, gue gak mau jadi penonton pasif. Kita mau bongkar, kita mau analisa, karena dari setiap jatuh selalu ada pelajaran. Jadi inilah dia 10 penyebab kekalahan JK Saragi dari Jo Sang-yo. Yang pertama, JK terlalu meledak-ledak di awal tanpa ada setup. Dari awal bel berbunyi, JK langsung maju, bahkan tanpa melakukan tos. JK terlihat agresif, meledak kayak pengen kelarin fight secepat mungkin. Tapi sayangnya gak ada setup jelas. Gak ada jab pembuka, gak ada feint buat ngetes reaksi lawan. Ini bikin dia jadi terbuka dan Jo baca itu dengan tajam. Agresif itu penting, tapi MMA bukan cuma soal maju terus. Harus ada seni, harus ada rencana. Dan JK kelihatan belum nerapin itu secara maksimal. JK terkesan seperti Michael Chandler yang terus nyeruduk Paddy Pimblett tanpa setup yang jelas. Faktor kedua, defense striking yang masih bolong. Hook kiri yang ngejatuhin JK itu bukan pukulan yang gak kelihatan, tapi JK gak nutup sisi muka kanannya dengan benar. Head movementnya pun masih minim, posisi dagu terlalu tinggi. Ini adalah kombinasi mematikan buat fighter dengan gaya brawling. Ini PR lama, dari beberapa fight sebelumnya pun defense-nya masih bisa dieksploitasi. Dan lawan sekelas Jo gak akan menyia-nyiakan celah sekecil apapun. Dan dalam postingan Jo pun sudah dengan sangat jelas Jo sangat mempersiapkan melawan JK dengan terus menonton video pertarungan JK. Faktor ketiga, meremehkan power dan timing Jo Sang-yo. Banyak yang anggap Jo bukan striker berbahaya. Bahkan saking yakinnya dengan strikingnya JK, orang-orang yakin bahwa JK akan menang hanya karena lawannya adalah striker murni. Tapi faktanya, Jo punya power yang gak main-main dan lebih penting lagi, Jo punya timing yang akurat. JK mungkin gak mengira hook kiri itu akan secepat dan sebersih itu untuk mendarat. Dan di dunia MMA, 1 detik aja cukup buat ngubah segalanya. Dalam dunia pertarungan, bukan cuma soal siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa baca ritme lebih cepat. Dan Jo jelas unggul di situ. Faktor keempat, JK belum siap dengan lawan southpaw. Jo Sang-yo adalah southpaw alias kidal, mirip seperti Conor McGregor. Buat fighter ortodoks kayak JK, ini tantangan tersendiri karena sudut serang berbeda, arah hook berbeda, dan posisi kaki juga berbeda. Dan kelihatan banget JK kesulitan adjust posisi ini. Footworknya masih cenderung linear, dan JK malah sering masuk ke arah pukulan kiri Jo. Padahal kalau lawan southpaw, lu harus muter keluar ke kanan. Tapi JK justru masuk ke dalam jebakan atau masuk ke zona merah. Faktor kelima, sparring partner kurang berkualitas internasional. Latihan keras udah pasti, tapi latihan keras doang gak cukup. Karena levelnya sudah di kompetisi terberat di dunia, yaitu UFC. Lu juga harus latihan cerdas, termasuk pilih lawan latihan tanding yang setara, atau bahkan lebih hebat. Itulah sebabnya para fighter Dagestan hebat-hebat, karena satu camp isinya monster semua. Khabib hebat karena sparring partnernya adalah Islam Makhachev. Begitu juga dengan sebaliknya. Sedangkan JK kemungkinan besar belum banyak sparring lawan southpaw dengan power dan speednya kayak Jo. Karena cuma lewat sparring yang kompetitif, lu bisa belajar adaptif real time. Dan kalau itu nggak diasah, lu bisa kaget begitu lawan masuk dengan ritme yang beda dari biasanya. Faktor keenam, tekanan besar dari publik Indonesia. Gak bisa dipungkiri, jadi satu-satunya fighter Indonesia di UFC itu kebanggaan sekaligus beban. Jutaan orang nonton, ngedoain dan berharap, dan berekspektasi tinggi. Tapi di dalam oktagon, semua ekspektasi itu jadi bayang-bayang. Dan kadang itu bisa ngeganggu fokus. Mungkin lo gak sadar, tapi mental fighter itu kayak tali gitar. Kalau terlalu tegang malah putus. JK kelihatan kayak terburu-buru, kayak pengen nyelesain urusan lebih cepat, mungkin karena gak mau bikin kecewa. JK juga terlihat kaku, seolah berusaha berubah menjadi orang lain, bukan menjadi diri sendiri, yang mana biasanya atraktif dan penuh senyuman. Faktor ketujuh, kurangnya game plan cadangan.
Setiap fighter harus punya rencana utama, tapi yang paling penting harus juga punya plan B, plan C, bahkan plan Z. Di fight ini JK kelihatan punya satu rencana, maju, pressure, cari KO, hanya itu aja. Tapi begitu kena counter langsung chaos. Gak ada transisi ke clinch, gak ada switching ke takedown, semuanya serba satu arah, dan itu jadi senjata makan tuan. Lalu faktor ke-8, kecepatan tangan dan reaksi masih tertinggal. Joe bukan cuma kuat, tapi juga sangat cepat. Itu bisa terlihat sejak awal, di mana Joe melakukan spinning back kick dengan kecepatan tinggi. Kombinasi footwork gesit dan kecepatan tangan bikin JK kehilangan timing. Bahkan hook kiri itu datang kayak petir, dan JK nggak sempat angkat tangan buat ngeblok. Di level UFC, lu nggak bisa ketinggalan sepersekian detik pun, karena itulah perbedaan antara menang atau tumbang. Faktor ke-9, kurangnya jam terbang di level UFC. JK baru 2 kali fight di UFC sebelumnya, dan itu pun nggak lawan top tier. Sementara Jo Sang-yo udah lebih matang. Dia punya pengalaman di lingkungan kompetitif, tekanan besar, dan adaptasi lawan top. Jam terbang di level atas bukan soal total pertarungan, tapi soal seberapa sering lu diuji di situasi berbahaya. Dan jelas Jo lebih siap secara pengalaman. Dan faktor terakhir yang ke-10, kurangnya kesiapan situasional di sudut cage. Hook kiri yang ngebunuh pertarungan itu datang pas JK udah mentok ke cage. Di situ ruang gerak sempit, sudut pandang terbatas, tapi JK nggak langsung clinch atau keluar dari tekanan. Dia malah coba counter, dan itu jadi keputusan fatal. Di MMA posisi itu segalanya, dan saat lu kepepet di cage, keputusan lu harus cepat dan tepat. Sayangnya JK kurang sigap di momen genting itu. Jadi jatuh itu wajar, bangkit itu pilihan. Kekalahan ini memang menyakitkan, tapi ini bukan akhir. Bahkan para legenda pun pernah jatuh. Dustin Poirier sering kalah di kelas featherweight. Charles Oliveira juga pernah kalah berkali-kali. Tapi mereka bangkit. Dan buat JK, ini adalah momen untuk berevolusi. Perlu evaluasi, perlu pindah camp mungkin, perlu tambah jam terbang internasional. Tapi yang jelas, potensi itu masih ada. JK dikontrak UFC untuk 5 pertarungan, dan kini JK sudah 3 kali fight di UFC. Jika di fight berikutnya JK kalah, maka rekornya menjadi 1-3, dan tidak menutup kemungkinan karir JK akan berakhir di UFC. Tapi jika JK menang, maka tentu masih ada kesempatan bagi JK untuk terus bertarung di UFC. Nah, gimana menurut lu brother semua? Dari 10 poin tadi, mana yang paling jadi akar kekalahan JK? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.